Memori peninjauan kembali putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 2017 Yunto Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 2017 dari tim Pradi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemohon PK. Yang mulia, seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap pernah berkata sebagai berikut: hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyidikan meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Banyak hakim yang bermentalitas demikian dengan alasan: satu, tidak mungkin menuntut terdakwa di pengadilan tanpa ada paksaan, pemerasan, dan pemalsuan pada penyidikan. Tidak mungkin perkara pidana diselesaikan tanpa ada pelanggaran. Oleh karena itu, selama itu bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Mau dikaitkan dengan pandangan tersebut, timbul beberapa pertanyaan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 Yunto Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 yang fakta-fakta hukumnya berasal dari penyidikan yang diduga mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional yang dapat ditolerir sehingga layak dibiarkan berlalu begitu saja dan hanya sekedar rahasia pengadilan atau judicial secret? Kedua, apakah kasus yang dikenal sebagai kasus Villa Cirebon dapat dikualifikasikan sebagai miscarriage of justice atau skandal hukum keji? Ketiga, apakah proses persidangan pada saat itu merupakan peradilan sesat karena perkara yang diperiksa dan diadili sebagai perkara fiktif atau perkara yang diada-adakan? Karena jika merujuk hasil olah TKP Polres Cirebon, sesungguhnya perkara tersebut adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Keempat, apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan PD pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan memiliki integritas, jujur, adil, dan profesional PD pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, atau termasuk kebanyakan hakim sebagaimana dimaksud oleh Bapak M. Yahya Harahap yang pura-pura percaya akan hasil penyidikan padahal mengetahui penyidikan perkara aqua adalah mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Yang mulia, bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan istilah peninjauan kembali sejatinya lahir dari suatu peristiwa hukum, yakni terjadinya peradilan sesat terhadap dua orang petani bernama Sengkon dan Tarta di desa Bojongsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kasus hukum Sengkon dan Tarta yang diberitakan luas oleh media massa pada tahun 1977 menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan Sengkon dan Tarta ditetapkan menjadi tersangka dari suatu peristiwa pidana perampokan. Sengkon dan Tarta melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun pengadilan tetap pada putusannya untuk menghukum Sengkon dan Tarta. Dalam proses menjalani hukuman tersebut, Sengkon dan Tarta bertemu dengan pelaku yang sebenarnya bernama Genul di dalam Pidana. Maka Genul kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Meskipun sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, namun Sengkon dan Tarta tidak serta-merta dibebaskan. Atas desakan masyarakat dan tokoh-tokoh yang prihatin dengan peradilan yang sesat yang terjadi terhadap Sengkon dan Tarta, maka Ketua Mahkamah Agung yakni Umar Seno Aji kemudian mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 80. Dengan Perma inilah Sengkon dan Tarta dapat dibebaskan. Lahirlah Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi secara historis, lahirnya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa didorong oleh adanya kasus Sengkon dan Tarta di Kabupaten Bekasi. Baik upaya hukum peninjauan kembali sejatinya lahir dari konteks perbaikan dan reformasi penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Harapan baru bahwa pengadilan dan hukum dapat terwujud bagi semua golongan masyarakat dan bahwa para penegak hukum akan sungguh-sungguh secara cermat dan teliti melaksanakan tugas dan fungsinya yang menjamin hak asasi manusia bersamaan di depan hukum dan asas-asas lain. Masyarakat berharap penegak hukum menjadi lebih profesional dan berintegritas. Transportasi hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara selalu berangkat dari
konteks peristiwa yang nyata dan konkret. Itulah sebabnya ketika seseorang diperlakukan tidak adil, akan muncul solidaritas yang sifatnya komunal atau bersama. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya Miranda Rules, di mana Miranda Rules akan dibacakan kepada para tersangka yang ditangkap dan diinterogasi. Miranda Rules merupakan aturan baku yang diikuti oleh setiap penyidik di Amerika ketika melakukan interogasi kepada tersangka terkait hak-hak tersangka. Misalnya tersangka memiliki hak untuk bungkam, untuk didampingi oleh kuasa hukum, dan lainnya. Kewajiban penyidik memberitahukan hak-hak tersangka ini berawal dari peristiwa seorang bernama Ernesto Miranda ditangkap pada tanggal 13 Maret 1963 atas dugaan penculikan dan perkosaan. Setelah diinterogasi selama 2 jam, Ernesto Miranda menandatangani pengakuan telah melakukan penculikan dan perkosaan. Dalam persidangan, pengacara mengajukan keberatan bahwa Miranda tidak pernah diberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan pengacara dan tidak diberitahu haknya untuk bungkam, namun dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kemudian Miranda melakukan banding dan dikabulkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pengakuan dari seorang tersangka di hadapan polisi jika seorang tersangka tidak diberitahukan hak-haknya sebelum diinterogasi. Sejak peristiwa tersebut terjadi transformasi di dalam prosedur interogasi. Miranda Rules juga sejalan dengan prinsip exclusionary rule yang diaturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Dengan adanya 2 DPO menyatakan fiktif semakin mengaburkan fakta hukum yang termuat di dalam putusan perkara Akwo, dan kemudian keraguan semakin lengkap saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 memerintahkan untuk membebaskan Peggy Setiawan. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya muncul rentetan fakta-fakta baru dengan adanya kesaksian baru dari saksi-saksi di dalam perkara Akwo, di mana saksi-saksi tersebut mengakui keterangan yang disampaikannya dahulu adalah keterangan yang tidak benar, yaitu saksi Liga Abar, saksi Teguh, saksi Pramudia, dan terakhir saksi Dede Riswanto, di mana semua keterangan saksi-saksi tersebut diarahkan oleh Rudiana, seorang kakak narkoba dan pada Polres Cirebon yang juga merupakan ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana. Orang lain pelanggaran hak asasi manusia di kasus hak-hak para tersangka yang kini menjadi para terpidana seumur hidup sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum. Rentetan fakta-fakta baru bermunculan dan semakin hari kian terang, bahkan sudah sampai pada suatu keyakinan bahwa diduga keras telah terjadi suatu proses peradilan sesat dalam perkara Akwo. Para reporter, kontributor, podcaster, influencer, serta para pegiat media sosial termasuk para aktivis kemanusiaan, pemerhati dan praktisi hukum seolah-olah berlomba tidak mau ketinggalan untuk mencari tahu tentang kebenaran peristiwa nyata tersebut. Akibat masifnya aktivitas keingintahuan masyarakat tentang kebenaran kasus Tina Cirebon, secara tidak terduga telah mampu mengungkap beragam kejanggalan dan dalam penanganan kasus Tina Cirebon. Kejanggalan-kejanggalan yang terdeteksi oleh masyarakat terjadi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan. Kejanggalan yang paling menonjol adalah ketika Polda Jawa Barat terkesan selama lebih daripada 7 tahun tidak sungguh-sungguh mencari 3 orang DPO. Pernyataan Disreskrim Polda Jawa Barat dan Kadif Humas Mabes Polri semakin menambah kegaduhan di masyarakat. Bagaimana mungkin 2 DPO yang telah menetapkan sebagai tersangka yang dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Cirebon dijelaskan dengan terang benderang peran dan perbuatannya dalam kasus Tina Cirebon tiba-tiba dinyatakan fiktif dan belum memenuhi bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka. Berdasarkan adanya kejanggalan, kontroversi dan spekulasi yang menyertai kasus Tina Cirebon menyebabkan munculnya keadaan baru berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Tina Cirebon. Keyakinan sebagian masyarakat makin kuat setelah permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan. Jika menilik kasus Tina Cirebon, sangat masuk akal para pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon dan Karta
kasus Kemak dan David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada tahun 2017. Setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon, yaitu semua terpidana atau tertuduh adalah miskin, orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya pengakuan tersangka pelaku. Untuk sampai pada adanya pengakuan tersangka atau terdakwa atau terpidana, metode penggunaan kekerasan dan pemisahan kerap menjadi pilihan yang paling mudah. Sedangkan penggunaan metode scientific crime investigation bukan pilihan terbaik yang dilakukan. Hal ini disinyalir terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Hal mana diakui dengan tegas oleh Kapolri ketika menyampaikan arahan dia 20 Juni 2024 yang lalu. Yang paling naif jika proses pengungkapan atau pembuktian awal kasus Vina Cirebon justru berangkat dari kerasukan atau kesurupan teman korban Vina yang bernama Linda yang terjadi pada hari ketiga pasca kematian Vina. Dalam kesurupannya itu, Linda menerangkan bahwa yang merasuki tubuhnya adalah arwah Vina. Linda menerangkan secara detail kejadian yang menimpa Vina. Suara kesurupan Linda itu kemudian direkam oleh Marliana dan diserahkan kepada saksi Rudiana, dan keesokan harinya saksi Rudiana beserta bawahannya melakukan penyelidikan peristiwa kematian Eki dan Vina ke lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Walaupun proses Cirebon ketika menangani peristiwa kematian Eki dan Vina sudah sampai pada kesimpulan bahwa kematian Eki dan Vina adalah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Apabila benar penyelidikan awal atas kematian Eki dan Vina berawal dari kerasukan atau kesurupan Linda, maka sangat masuk akal bila masyarakat berpandangan bahwa pengungkapan dan pembuktian awal kasus Vina Cirebon yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana menggunakan mystic crime investigation yang sangat bertolak belakang dengan metode ilmiah, yaitu scientific crime investigation, yang pada akhirnya hasilnya sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pemohon PK makin memiliki keyakinan yang kuat untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Hukum pidana Indonesia ada asas in dubio pro reo. Jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara, in kasus dalam hal ini pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.